Selamat datang di channel Andragogi, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Kali ini saya akan berbicara tentang tutorial memanfaatkan Google Classroom menjadi media bimbingan skripsi online. Bersama saya Dr. Supriyadi MPD, dengan penyajian yang sederhana, simulasi dari kedua sisi, baik sisi dosen maupun sisi mahasiswa. Saya jamin dalam waktu singkat Anda sudah bisa melaksanakan bimbingan online menggunakan Google Classroom. Pandemi COVID-19 telah memaksa seluruh kegiatan berlangsung secara daring, termasuk bimbingan skripsi. Kegiatan bimbingan skripsi sering menjadi terkendala dan tidak berlangsung dengan semestinya, tidak tercatat dan sulit untuk membuat laporan. Sekarang Anda tidak perlu khawatir. Sebenarnya, ada fitur mudah yang dapat dimanfaatkan dan selama ini mungkin sudah akrab dengan pembelajaran kita, namun belum dieksplorasi secara maksimal, yaitu pemanfaatan Google Classroom. Ya, Google Classroom. Ternyata, Google Classroom dapat dijadikan media bimbingan skripsi yang praktis, akurat, dan akuntabel. Bagaimana caranya? Mari ikuti pembahasan berikut. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Baik, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan browser. Dalam hal ini kita sekaligus menggunakan dua browser karena kita akan melakukan simulasi timbal balik antara dosen dan mahasiswa. Untuk akun dosen saya gunakan Google Chrome. Kita aktifkan Google Chrome, kemudian kita aktifkan situs Google. Kita masuk ke sebuah akun yang nantinya akan kita buatkan Google Classroom-nya. Setelah kita masuk ke akun Google tersebut, kita masuk ke Google Classroom. Kita klik menu Google Classroom. Nah, kita akan menemukan Classroom kita masih kosong. Lalu kita buat kelas. Ada dua menu, gabung kelas dan buat kelas. Kita buat kelas, kita klik setuju, lalu klik lanjutkan, lalu kita buat kelas. Saya buat kelas terpisah antara kelas proposal dan kelas skripsi atau tesis. Nanti kelas proposal ini bisa saja proposal skripsi, bisa saja proposal tesis, atau bahkan proposal disertasi. Kita buat bagiannya pra seminar proposal. Jadi bimbingan kita terpisah nanti antara yang belum seminar dengan yang sudah seminar. Pada mata pelajaran saya buat nama saya sebagai dosen pembimbing. Lalu ruangan tidak perlu kita buat. Setelah yakin dengan bagian-bagian ini yang benar, kita lalu klik buat. Kita buat kelas, kita tunggu beberapa saat. Oke. Sudah jadi kelas bimbingan proposal, pra-seminar, proposal, sempro kita. Nah, nanti akan kita bagikan kodenya. Namun sebelum kita bagikan kodenya, terlebih dahulu kita customize hal-hal apa saja yang kita perlukan. Silakan Anda klik tugas kelas, lalu Anda buat. Kita buat topik terlebih dahulu untuk mempermudah dan mengkategorisasikan kegiatan bimbingan kita. Kita klik topik. Kita buat topik pertama adalah history bimbingan. Sudah jadi, kita akan buat topik history bimbingan. Lalu kita klik tambahkan. Lalu kita tambahkan lagi topiknya. Topiknya pengajuan naskah.
nanti pada naskah ini mahasiswa mengirim naskah-naskahnya pada dosen pembimbing. Klik tambahkan. Kemudian klik lagi buat, kita tambahkan topik lagi, misalnya materi bimbingan. Nanti akan kita isi dengan sumber-sumber bahan-bahan tambahan yang bisa di download, dinikmati, atau memperkaya tulisan mahasiswa. Kita klik tambahkan. Lagi kita masih perlukan satu lagi, kita klik buat, kita klik topik, kita buat pedoman penulisan karya ilmiah. Nah, ini nanti akan berisi buku-buku pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di kampus kita masing-masing. Baik, kita coba buat pada histori bimbingan. Nanti kita klik pertanyaan, kita buat histori bimbingan. Nanti ya buat petunjuknya. Kita buat contohnya seperti ini. Isilah sesuai dengan fase bimbingan Anda. Kemudian kita buat pilihan ganda sebagai pertanyaannya. Kita buat di sini misalnya pengajuan pertama. Yang kedua, pengajuan kedua, revisi 1, pengajuan ketiga, revisi 2. Ini kita peruntukkan untuk mahasiswa yang melakukan revisi berkali-kali. 4, berarti revisi ketiga. Kemudian kita tambahkan lagi, kita anggap ada pengajuannya sampai seminar proposal, itu bisa jadi sampai 7. 6, revisi ke 5. Oke, kita anggap saja ada 7 kali revisi, 7 kali pengajuan dengan 6 kali revisi. Oke, cukup untuk contoh. Lalu untuk settingannya, ini diberikan kepada semua mahasiswa yang tergabung nanti di grup ini. Kemudian poinnya tidak usah karena ini bukan penilaian. Tenggatnya tidak perlu kita atur karena ini akan berlangsung sepanjang waktu. Topiknya kita perlu memasukkan topik ke histori bimbingan, lalu kita tanyakan. Oke, nanti akan masuk ke histori bimbingan. Ini histori bimbingan, ada, bisa diklik, nanti akan ada laporan pengajuan. Nanti akan bisa kita lihat nanti berapa orang yang sudah melakukan pengajuan pertama, berapa orang yang sudah melakukan pengajuan kedua sebagai revisi pertama, revisi kedua, hingga seterusnya. Nanti bisa juga kita lihat siapa-siapa yang sudah melakukan pengajuan jika ini sudah ada yang mahasiswa yang memberikan respon nanti. Oke, untuk histori bimbingan sudah selesai kita buat. Kita masuk ke pengajuan naskah.
Oke, untuk pengajuan naskah kita buat. Silakan klik buat. Kita pilih tugas. Oke, kita buat di sini pengajuan naskah proposal. Silahkan kirimkan naskah Anda dengan format doc. Nanti akan mudah. Kenapa? Kalau dengan doc nanti kita akan bisa mengedit, kita akan bisa memberi komentar di Google Doc. Oke, lalu kita setting. Tidak perlu ada poin karena ini bukan ujian. Tidak perlu ada tenggat, tapi kita hanya perlu menetapkan, memasukkan ke topik yang akan kita masukkan. Karena ini adalah pengajuan naskah, maka kita buat pengajuan naskah, lalu kita tugaskan. Ketika kita klik tugaskan, maka dia sudah ada di pengajuan naskah. Nanti akan kita lihat nanti dalam sisi mahasiswanya bagaimana pengajuan naskah ini digunakan oleh mahasiswa. Untuk materi bimbingan kita klik, kita buat materi, jangan lupa klik materi. Oke, materi bimbingan bisa saja nanti kita buat metode penelitian, sehingga mahasiswa punya pengetahuan tambahan nanti dengan naskah yang kita berikan. Silahkan dibaca sebagai pengetahuan tambahan. Maaf, kita edit pengetahuan tambahan atau pengayaan. Oke. Kita masukkan file. Misalnya kita ambil dari file yang ada. Ini boleh ditarik dari file, hanya saja kalau ditarik tentu Anda harus membuka Explorer terlebih dahulu. Kemudian Anda cari file yang berkenaan atau yang dibutuhkan. Misalnya seperti ini. Saya masukkan ini misalnya materi metodologi penelitian, misal saya masukkan, saya tarik, cuma harus diperkecil seperti ini. Saya tarik, saya pindahkan ke sini. Boleh? Atau dengan cara tambahkan yang lain, kita cari file yang kita butuhkan. Misalnya materi 1, materi 2. Oke, kita open. Kita punya materi 1, 2, dan 3. Lalu kita upload. Ada 3 file yang kita upload untuk pengayaan. Kemudian kita atur topiknya, kita atur ke materi bimbingan. Lalu kita posting. Nah, di materi bimbingan sudah ada 3 file nanti yang bisa dinikmati oleh mahasiswa. Mereka bisa baca dengan mengklik atau dengan mendownload nanti. Untuk pedoman penulisan kita juga akan masukkan sama seperti tadi, kita klik buat. Karena ini sifatnya materi, nanti kita klik materi, lalu kita buat di sini pedoman penulisan karya ilmiah Kampus X. Ini misal saja Kampus X. Silahkan Anda baca dengan seksama. Terapkan dalam penulisan proposal Anda. Oke. Kemudian kita tambahkan filenya. Nah, boleh dengan mengklik pilih file dari perangkat Anda juga boleh. Pedoman penulisan skripsi. Nah, ini kita masukkan, lalu kita upload.
Nah, dengan demikian kita akan posting, tapi sebelum kita posting kita masukkan dulu ke dalam topiknya, topik pedoman penulisan karya ilmiah, lalu kita posting. Nah, dengan di posting ini semua mahasiswa yang tergabung dalam grup ini sudah bisa membaca. Jadi sudah ada pedoman penulisan skripsi, materi bimbingan, pengajuan naskah, dan histori bimbingan. Nah, baik, untuk lebih efektifnya kita lihat dari sisi mahasiswa. Pertama kita perlu satu browser lagi supaya jangan trouble. Kita pisahkan browsernya, kita gunakan Mozilla. Oke, kita anggap ini mahasiswa, kita masuk ke akun Google. Saya punya akun Google di Mozilla. Nah, kita ambil klik titik 9, kita klik Classroom. Ya, kita coba bergabung. Kita masih kosong, Classroomnya masih kosong, lalu kita klik tambah. Jadi pilih gabung ke kelas. Nah, untuk bergabung ke kelas kita perlu kode kelas. Kode kelas ini harus dikirim oleh dosen terlebih dahulu kepada mahasiswa, baik dengan mengirim ke WhatsApp atau mengirim ke email mahasiswa yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini kita anggap si mahasiswa sudah mengetahui kode kelasnya karena sudah dikirim oleh dosen. Kode kelas itu bagi dosen bisa dilihat dari forum di Classroom-nya. Nah, di bagian header ini akan ada kode kelas. Silakan klik ini untuk memperbesarnya, lalu blok, lalu copy, Ctrl C. Nah, lalu dikirim lewat WhatsApp. Setelah dikirim lewat WhatsApp, nanti dibaca oleh mahasiswa, lalu mahasiswa memasukkan kode kelasnya ke tempat yang sudah disediakan, lalu klik gabung. Klik gabung, kita tunggu beberapa saat, berarti akun ini sudah bergabung dengan grup bimbingan proposal. Oke, dapat kita lihat nanti setelah bergabung, bagian-bagian yang kita customize tadi akan muncul di akun mahasiswa. Nah, baik, misalkan si mahasiswa ini akan mengikuti bimbingan dengan dosen pembimbingnya tadi. Nah, dia bisa saja mengklik tugas kelas, maka dia akan dapat melihat seluruh tugas kelas yang sudah kita customize tadi. Apa yang kita buat, apa yang kita rancang di tugas kelas di akun dosen akan terlihat di akun mahasiswa. Untuk histori bimbingan, si mahasiswa nanti bisa mengklik. Setelah diklik, lalu dia mengajukan pengajuan misalnya. Oke, dia pengajuan pertama, lalu diserahkan. Oke, berarti satu orang sudah mengajukan pengajuan pertama. Tugas selanjutnya setelah histori bimbingan diisi, lalu si mahasiswa mengajukan naskah proposalnya dengan cara mengklik menu pengajuan naskah proposal. Oke, lalu lihat tugas. Setelah terbuka menu pengajuan naskah proposal, si mahasiswa menambahkan proposalnya dengan menu yang ada di sebelah kanan. Tambahkan, lalu klik file, karena yang akan dikirim itu lewat file, atau file itu sudah ada di drive juga lebih bagus. Oke, kemudian upload, karena dia masih dari laptop mahasiswa atau dari komputer mahasiswa, klik upload.
browse terlebih dahulu untuk mencari filenya. Misalnya si mahasiswa akan mengajukan proposal bab 1, bab 2, dan bab 3, dikirim sekaligus. Oke, kita tunggu si mahasiswa mengirim naskah. Setelah naskah di-upload, lalu mahasiswa mengakhiri bagian ini dengan mengklik tombol serahkan. Berarti proposal ini diserahkan kepada dosen yang bersangkutan. Oke, ini ada notifikasi, ada persetujuan apakah tiga file ini akan diserahkan. Setelah yakin, serahkan. Nanti akan terkirim. Oke, akan terkirim. Tapi jika si mahasiswa meragukan naskahnya salah misalnya, maka si mahasiswa dapat saja membatalkan pengiriman. Baik, setelah dikirim tentunya ada say hello dari mahasiswa. Silahkan tambahkan komentar pribadi, misalnya menyapa dosennya. Selamat pagi Pak, saya Putra, mahasiswa bimbingan. Bapak telah mengirimkan file proposal, mohon koreksiannya. Oke, ini sapaan mahasiswa kepada dosennya. Oke, ini terkirim. Nah, kemudian setelah terkirim, apa yang dilakukan oleh dosen? Nah, kita lihat dari sisi dosennya. Kita kembali ke akun dosen. Nah, ini di akun dosennya kita lihat tugas kelas. Untuk histori bimbingan, si dosen pembimbing bisa saja melihat dari sini atau mengklik siapa yang sudah mengajukan ini. Nah, nanti akan bisa dilihat siapa yang mengajukan, klik. Ini akan terlihat nama mahasiswa yang mengajukan proposalnya untuk pengajuan pertama. Nah, ini bisa direkam sebagai histori bimbingan nanti. Karena ini baru satu mahasiswa, makanya terlihat sederhana. Tapi jika ini sudah dilakukan oleh sejumlah mahasiswa, maka ini akan terlihat sangat kompleks. Baik, ini untuk histori bimbingan. Kita kembalikan. Untuk pengajuan naskah, nah kita bisa melihat, klik pengajuan naskah, ada satu orang yang sudah mengajukan naskah, lalu kita bisa lihat siapa yang menyerahkan naskahnya. Oh, ternyata ada satu mahasiswa, naskahnya ini, maka kita klik naskahnya. Kita akan melihat naskah yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa. Ini bab 1-nya, kita buka secara bertahap. Ini bab 2, ini bab 3. Kita periksa satu persatu. Sebaiknya untuk melakukan pengkoreksian, ini sapaan yang baik, ini sapaan yang diajukan oleh mahasiswa tadi, terlihat di akun dosen. Baik, kemudian kembali ke naskah. Untuk dapat mengoreksi naskah ini, terlebih dahulu sebaiknya dosen membuka dengan Google Dokumen terlebih dahulu. Jadi dosen bekerja di Google Dokumen. Kita tunggu beberapa saat. Inilah proposal mahasiswa yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa. Baik, kita baca, kita koreksi. Misalnya begini, untuk alinea 1, misalnya kita buat catatan blok ini, kemudian tambahkan komentar. Nah, setelah kita klik komentar, maka akan keluar ruang komentar di sebelah kanan. Maka kita bisa saja sarankan. Misalnya kita bisa gunakan saran, kita ketik seperti ini misalnya. Ini hanya contoh saja. Harusnya bagian ini memiliki referensi, karena kan menurut kita ketika kita baca ini seperti teori.
tapi tidak ada catatan body note atau footnote-nya, tidak ada referensi terlihat, maka kita komentari harusnya bagian ini memiliki referensi. Nah, lalu kita klik komentar. Oke, maka bagian ini sudah ada komentarnya. Nih, bloknya kemudian akan berubah menjadi coklat karena ini bagian yang sudah kita komentari. Kemudian kita lihat mana komentarnya, geser layarnya ke kanan. Nah, ketika kita geser nanti ada catatan yang sudah kita perbaiki di bagian kanannya. Misalnya ini, kita buat lagi catatan. Misalnya pembuatan ayatnya tidak relevan misalnya, lalu kita komentari. Kan ada komentar kedua. Nah, nanti pada Google Doc juga memungkinkan mahasiswa memberikan balasan terhadap komentar kita tadi. Anggap saja selesai, ini sudah kita koreksi seluruhannya, lalu sudah terdapat sekian banyak catatan. Nah, setelah kita buat catatan seperti ini, kita klik refresh. Setelah kita refresh, kita akan menemukan naskah yang sudah ada catatan-catatannya. Ini catatan pertama kita, harusnya bagian ini memiliki referensi. Jadi file-file ini sudah terlihat ada catatannya. Nah, dari sekian banyak catatan yang kita ajukan, perbaiki yang sudah kita sarankan, termasuk bab 2, termasuk bab 3. Nanti kita bisa buat komentar di sini. Silahkan perbaiki sesuai saran. Oke, kita kirim ke mahasiswa berupa komentar pribadi. Dan untuk catatan ini kita kembalikan terlebih dahulu. Kita kembalikan ke mahasiswa. Kita klik kembalikan, lalu kita klik lagi kembalikan untuk kali yang kedua untuk memastikan pengirimannya ke mahasiswa. Baik, kita sudah melakukan revisi pertama, koreksi pertama maksudnya, dan file koreksian itu sudah kita kirim ke mahasiswa. Nah, hasil koreksian ini terekam secara otomatis di Google Classroom, di mana kita bisa melihat di bagian tombol kecil ini. Jadi, berapa kali file ini bolak-balik, tanggal berapa, jam berapa, nanti akan terekam di sini. Klik saja lihat history, maka sudah ada 3 catatan. 1 kali ditugaskan ketika kita pertama kali memberikan penugasan kemarin, kemudian mahasiswa menyerahkan, kemudian kita mengembalikan, dosen mengembalikan kepada mahasiswa. Ini akan terus panjang nanti dan akan bisa di scroll kalau terlalu panjang, dan ini akan menjadi bukti otentik bahwa kegiatan bimbingan skripsi kita bisa berlangsung. Sebagai bukti nanti ini bisa kita screenshot sebagai bukti histori dari bimbingan kita. Kita tutup. Baik, kita akan lihat lagi dari sisi mahasiswa. Setelah kita mengirim ulang atau mengembalikan file mahasiswa ini, kita akan lihat apa yang terjadi di akun mahasiswa. Kita buka kembali akun mahasiswa menggunakan Mozilla, lalu kita refresh. Setelah kita refresh, kita akan mendapatkan bagian ini. Oke. Nah, ini catatan yang kita buat tadi dari dosennya. Silahkan perbaiki sesuai saran. Mana perbaikannya? Tentunya kita coba buka bab 1 yang sudah disarankan oleh dosen. Nah, kita coba lihat. Setelah kita buka, lalu kita lihat naskahnya, kita belum menemukan catatan-catatannya karena kita belum bekerja di Google Dokumen. Kita klik Google Dokumen sehingga kita baru ketahui apa saja catatan-catatan yang sudah diberikan dosen. Ketika Google Dokumennya terbuka, nah kita baru bisa menemukan
bahwa ada alinea-alinea tertentu atau kata-kata tertentu yang diberi komentar oleh dosennya, seperti ini, yang sudah dilakukan di akun dosen tadi akan terlihat di akun mahasiswa. Contohnya gini, ini alinea pertama. Untuk melihat catatannya geser ke kanan, akan ada catatan di kanan. Nah, ternyata ini catatannya. Oh iya, misalnya bagian ini harus memiliki referensi, tampilkan selengkapnya. Oke, kemudian balas. Misalnya ketika kita balas, baik Pak, nah kita balas. Jadi setiap komentar bisa dibalas oleh mahasiswa. Oke, setelah semuanya selesai, maka si mahasiswa kembali lagi ke akunnya. Oke, nah lalu tentunya mahasiswa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dikoreksi oleh dosennya, tapi dengan catatan tidak menghilangkan naskah asli yang sudah diperbaiki. Lalu bagaimana caranya? Nanti bisa saja klik tambah atau buat. Tambah lagi, misalnya. Oke, kita upload lagi. Upload dari ini sudah kita perbaiki. Kita coba perbaiki dulu filenya. Misalnya ini kita sudah perbaiki, lalu kita buat ini sudah diperbaiki supaya memudahkan. Nanti bab 1 nanti Anda buat perbaikan 1. Ini hanya panduan saja untuk mempermudah. Lalu kita coba upload lagi. Oke, nih bab 1 perbaikan 1. Kalau yang tadi tidak ada perbaikan, sekarang ada perbaikan. Kemudian kirim ulang lagi. Nah, kirim ulang, serahkan. Oke, apa yang terjadi di akun dosennya? Akun dosen nanti akan menerima perubahan-perubahan tadi pada pengajuan naskah lagi. Lalu kita lihat yang satu boleh, atau lihat tugas saja. Nah, nanti kita lihat satu di antara mahasiswa yang sudah mengembalikan. Nah, sudah ada file perbaikan 1 di sini. Oke. Nah, kita buka bab 1 perbaikan yang sudah diperbaiki oleh mahasiswa. Nanti akan kita temukan file yang sudah diperbaiki oleh mahasiswa. Anggap saja file ini sudah diperbaiki oleh mahasiswa. Tentunya jika masih ditemukan beberapa catatan, maka dosen bisa saja melakukan perbaikan kali yang berikutnya dengan cara yang sama seperti tahap pertama tadi. Nah, untuk anggota nanti dosen bisa melihat siapa saja mahasiswa yang sudah bergabung menjadi mahasiswa bimbingannya. Dan untuk nilai nanti saya pikir tidak terlalu berpengaruh, karena ini bagiannya hanya proses. Jadi Classroom ini kita manfaatkan untuk berbasis proses tapi tidak berbasis hasil. Jadi tidak mengacu pada penilaian, sehingga untuk aspek penilaian ini tidak kita perlukan. Nah, hanya saja bagi seorang dosen tentu tidak hanya bimbingan proposal yang harus dilakukan, tapi lebih dari itu tentunya juga membutuhkan bimbingan skripsi atau bimbingan tesis atau bimbingan disertasi. Nah, tadi sebagaimana yang sudah saya katakan, kita akan pisahkan dua jenis ini, lalu kita buat lagi untuk Classroom berikutnya. Kalau yang tadi adalah bimbingan proposal, maka nanti supaya tidak membingungkan, dosen bisa saja membuat kelas baru dengan cara yang sama.
seperti yang tadi, lalu buat kelas bimbingan skripsi, tesis, atau disertasi. Bagiannya adalah pasca seminar proposal. Jadi pasca seminar proposal itu ada satu lagi grupnya, sehingga nanti setelah selesai proposal masuk ke grup berikutnya. Kita buat. Nah, ruangnya tidak perlu, lalu kita buat. Muncul kelas bimbingan skripsi, tesis, dan disertasi. Nanti lakukan customize tugas kelas sebagaimana yang sudah kita lakukan pada kelas bimbingan proposal tadi. Setelah grup bimbingan skripsi, tesis, dan disertasi selesai kita buat, lalu kita akan melakukan customize grup ini dengan menekan tugas kelas. Lalu kita buat topik-topik yang kita perlukan. Kita klik tanda tambah, lalu klik topik, lalu kita buat topik dengan judul histori bimbingan. Lalu kita buat. Nah, untuk histori bimbingan sudah selesai, lalu kita klik topik berikutnya dengan mengklik tanda tambah, lalu mengklik topik, lalu kita buat pengajuan naskah skripsi, lalu kita buat, lalu kita tambahkan lagi, lalu kita buat topik ketiga, yaitu pengajuan naskah tesis, lalu kita buat, kemudian kita tambahkan topik kembali, klik topik, lalu kita tambahkan misalnya pengajuan instrumen validasi, agar kegiatan bimbingan kita lebih termanajemen. Nanti kita buat semuanya, lalu kita buat topiknya, kemudian masih kita butuhkan, lalu klik tanda tambah dan klik topik, lalu kita buat misalnya pengajuan instrumen penelitian, lalu kita buat topiknya. Nah, masih kita butuhkan, kita klik lagi tanda tambah, lalu diklik topik, lalu kita buat pengajuan produk penelitian misalnya, lalu kita buat lagi, kemudian masih kita butuhkan. Jika masih dibutuhkan, silakan buat lagi, klik tanda tambah dan kemudian klik topik, lalu kita buat materi bimbingan karya ilmiah. Nanti akan kita isi dengan materi-materi yang mendukung untuk penelitian ilmiah, lalu dibuat. Kemudian masih kita butuhkan, klik tanda tambah dan kemudian klik topik. Kita akan membuat topik tentang pedoman penulisan karya ilmiah. Nanti akan kita isi dengan pedoman penulisan skripsi, tesis, dan disertasi di kampus kita masing-masing. Masih kita perlukan lagi, kita klik tanda tambah, lalu kita buat topik. Topik terakhir adalah kita akan masukkan sebuah topik panduan atau user guide classroom. Jadi dengan menu ini nanti mahasiswa akan dibantu untuk menggunakan classroom ini. Lalu kita klik buat. Sudah selesai topik-topik yang kita buat. Kita dapat melihat topik-topik apa saja yang sudah kita buat. Lalu kita akan masukkan isi dari masing-masing topik itu. Pertama, nanti kan kita buat berkenaan dengan histori bimbingan.
klik tanda tambah, lalu diklik pertanyaan. Misalnya kita buat histori bimbingan 1 misalnya. Nanti pada histori bimbingan 1 akan kita buat berkenaan dengan naskah skripsi, tesis, pasca seminar. Ini sengaja kita buat berbeda dengan grup yang lalu. Kalau grup yang lalu adalah grup seminar, sementara grup ini adalah untuk bimbingan skripsi lanjut. Nah, kita buat deskripsinya dengan lengkap. Lalu kita ganti dari jawaban singkat menjadi pilihan ganda. Lalu kita buat alternatifnya, misalnya pengajuan pertama, revisi pertama, hingga revisi beberapa kali sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk penetapan poin kita tiadakan karena ini bukan penilaian. Lalu kita masukkan ke topik yang sudah kita tetapkan. Jadi kita masukkan ke topik. Kemudian kita buat histori 2. Pada histori 2 ini kita akan membuat bimbingan instrumen. Nanti kita buat petunjuknya. Ketika mereka bimbingan instrumen, nanti mereka akan mengisi histori ini. Jadi histori ini akan sangat tergantung dengan mereka sedang bimbingan apa. Lalu kita buat alternatifnya setelah kita ganti dari jawaban singkat ke multiple choice. Lalu untuk penilaian tetap kosong, lalu dimasukkan ke topik yang sudah kita tetapkan tadi. Selanjutnya histori berikutnya, histori ketiga, kita buat lagi dengan cara yang sama seperti tadi. Lalu kita buat histori 3, isinya adalah bimbingan produk. Jadi diharapkan nanti ketika mahasiswa melakukan bimbingan produk, mereka akan memasukkan bimbingan produknya pada histori 3. Lalu kita buat petunjuknya, lalu kita ganti lagi menjadi multiple choice. Lalu kita buat alternatif-alternatifnya sama seperti tadi, mulai dari pengajuan pertama hingga revisi-revisi beberapa kali. Kemudian untuk penilaian tetap kita tiadakan, dan untuk topik kita masukkan ke topik histori bimbingan. Sudah 3, lalu kita buat lagi yang keempat dengan cara yang sama seperti tadi. Kita buat lagi, klik buat, lalu klik pertanyaan, lalu kita buat histori 4. Isinya adalah bimbingan hasil penelitian. Jadi setelah mereka kembali dari lapangan, kemudian membuat bab 4 sebagai hasil penelitian, lalu melakukan bimbingan, mereka dapat membuat histori bimbingannya pada bagian ini. Sama seperti tadi untuk penilaian tetap 0, dan kita masukkan ke histori bimbingan. Selanjutnya kita akan buat histori bimbingan 5. Masih kita butuhkan satu histori lagi. Kita buat, lalu klik pertanyaan, lalu kita buat histori 5. Histori 5 ini berkenaan dengan bimbingan pra-ujian skripsi atau munakasah pada PT KIN. Tiada istilah munakasah pada perguruan tinggi Islam. Lalu dibuat petunjuknya. Nanti diharapkan mahasiswa yang sudah kembali dari lapangan dan bimbingan pada hasil penelitian dapat mengisi histori 5 ini. Kita buat alternatifnya berikut dengan revisi-revisinya, lalu kita nolkan atau tidak kita nilai pada penilaian, dan kita masukkan pada histori bimbingan, lalu kita kirim. Baik, untuk histori bimbingan sudah 5 histori bimbingan.
Setelah itu tentunya kita akan masuk ke pengajuan naskah. Untuk pengajuan naskah, klik buat, lalu pilih tugas. Nah, pada tugas ini kita akan membuat form. Form itu nanti akan diisi oleh mahasiswa ketika mereka akan mengajukan naskah skripsinya. Kita buat petunjuknya bahwa mereka wajib memasukkan file hasil seminar proposal mereka ke bagian pengajuan naskah skripsi ini. Pada bagian inilah nanti mahasiswa mengajukan naskahnya dan kita setting penilaiannya tidak ada, lalu kita setting masuk ke pengajuan naskah skripsi, lalu kita kirim. Untuk selanjutnya tentunya kita akan membutuhkan pengajuan naskah tesis bagi dosen-dosen yang telah memiliki bimbingan di pasca sarjana dengan cara mengklik buat lalu tugas. Kemudian kita buat form pengajuan naskah tesis sama seperti skripsi tadi, petunjuknya sama, hanya saja kita ganti dari skripsi ke tesis. Hakikatnya sama, nanti pada form inilah mereka nanti akan mengajukan naskah tesis mereka. Lalu kita masukkan ke topik yang sudah ada, lalu kita tanyakan. Baik, kemudian kita isi pengajuan instrumen validasi. Pada pengajuan instrumen validasi ini persis sama caranya dengan pengajuan naskah tesis tadi. Kita buat, lalu kita klik tugas, lalu kita buat judulnya form pengajuan instrumen validasi. Lalu setelah kita buat form instrumen validasi, lalu kita buat petunjuk mereka. Jadi instrumen validasi mereka nanti akan dikirim lewat form ini. Kemudian setelah kita membuat nama form, lalu kita buat petunjuknya dengan jelas, sehingga dengan petunjuk ini nanti mahasiswa akan terbantu, dimudahkan. Lalu kita masukkan ke topik pengajuan instrumen penelitian, lalu kita tanyakan, sehingga bagian ini sudah ada isinya. Nah, kalau kita lihat semuanya sudah ada isi. Kemudian kita buat lagi form pengajuan instrumen penelitian. Kita buat petunjuknya seperti tadi, sehingga nanti diharapkan ketika mereka akan bimbingan instrumen penelitian, mereka akan menggunakan menu form ini. Kemudian kita hilangkan nilainya dan kita masukkan ke topik pengajuan instrumen penelitian. Nah, setelah kita pilih topiknya, kemudian kita tanyakan. Nah, nanti sudah berada pada pengajuan instrumen penelitian. Untuk selanjutnya kita buat, lalu klik tugas. Kita akan membuat form yang terakhir. Kita akan buat form pengajuan produk penelitian. Untuk penelitian R&D nanti bimbingan produk dapat dilakukan pada bagian ini. Kita buat petunjuk seperti tadi, lalu kita ganti saja supaya memudahkan. Kemudian untuk penilaian kita tiadakan dan kita masukkan ke dalam topik pengajuan produk penelitian. Nah, setelah kita pilih topik, lalu kita tanyakan, sehingga nanti kita akan mendapatkan form pengajuan produk penelitian pada bagian produk penelitian. Untuk selanjutnya, pada materi bimbingan karya ilmiah, kita
perlu membuat, lalu kita buat, lalu kita klik materi. Nanti untuk materi bimbingan karya ilmiah ini akan kita masukkan file-file yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa sebagai panduan dalam melaksanakan bimbingan karya ilmiah. Lalu kita buat petunjuknya sehingga nanti mahasiswa dapat membaca, mendownload materi yang sudah kita masukkan. Lalu kita tanyakan. Nah, ketika kita tanyakan, nanti apabila kita perlu mengeditnya, misalnya materi bimbingan ini belum ada materi di dalamnya, nanti silahkan klik titik 3 yang ada di kanan, lalu pilih edit. Nah, ketika pilih edit, lalu kita sematkan nanti filenya dengan cara mengklik tombol tambahkan ini, lalu kita ambil filenya jika file itu berada pada komputer kita. Lalu kita pilih file yang akan kita upload di Classroom ini. Nah, sengaja 3 file yang berbeda, ada file PowerPoint, Word, dan PDF sekaligus. Ini menandakan bahwa apapun filenya nanti bisa di-upload di Google Classroom. Kita klik Open, lalu filenya akan masuk ke layar upload, lalu kita klik Upload. Kita tunggu sesaat. Nah, kemudian file yang kita upload itu sudah masuk ke Google Classroom, lalu kita tambahkan. Nah, file itu sudah berada pada topik materi bimbingan karya ilmiah yang kita masukkan. Oke, nanti bisa di-download dan dibaca oleh mahasiswa. Untuk buku pedoman penulisan karya ilmiah, nanti bisa kita masukkan dengan cara klik tanda tambah atau buat, lalu klik materi. Nah, silakan nanti kita masukkan pedoman penulisan karya ilmiah yang dipakai di kampus Anda masing-masing. Silakan buat petunjuknya. Lalu jangan lupa kita pilih topik, lalu masukkan file buku pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di kampus kita masing-masing. Kita klik Open, ini sebagai contoh saja, lalu kita klik Upload, sehingga setiap mahasiswa nanti yang tergabung dalam grup Classroom ini dapat membaca. Nah, kita posting. Nah, ketika kita posting nanti sudah dapat dinikmati oleh mahasiswa kita. Ini terlihat ketika mahasiswa akan melihat buku penulisan skripsi. Silakan klik saja. Dan untuk panduan user guide penggunaan Classroom ini penting sekali karena ini akan mempedomani penggunaan Classroom dalam bimbingan skripsi online ini. Caranya dengan mengklik tanda tambah, lalu klik materi, lalu kita buat judulnya apa, lalu petunjuknya apa. Kita buat petunjuknya, lalu kita masukkan ke topik panduan atau user guide Classroom. Dan jangan lupa kita sisipkan file user guide itu sendiri. Sebagai contoh, saya ambil sebuah file dan kemudian kita posting. Nah, hingga sampai pada bagian ini Classroom kita sudah siap untuk digunakan nanti sebagai media bimbingan skripsi. Oke, semuanya sudah lengkap, mulai dari user guide hingga histori bimbingan. Nah, karena di Google Classroom ini belum ada mahasiswa, untuk simulasinya nanti kita bisa membagikan kode kelas ini lewat WAG mahasiswa nanti. Dan dalam simulasi kali ini nanti kita akan menggunakan browser yang lain,
untuk memudahkan pemanfaatan timbal balik dalam simulasi tutorial ini. Kita gunakan Mozilla Firefox, saya gunakan sebuah akun saya yang lain. Kita masuk, klik titik 9, lalu klik Classroom. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah ada grup bimbingan proposal yang sudah bergabung kemarin, dan untuk menambahkan mahasiswa ini ke grup bimbingan skripsi, silakan nanti klik tanda tambah yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih bergabung pada sebuah kelas. Nah, ketika diminta kode kelas, maka kita atau mahasiswa nanti akan memasukkan kode kelas yang sudah diperolehnya dari WAG yang kita kirimkan tadi. Lalu bergabung, kita tunggu sebentar, mahasiswa ini sedang dalam proses bergabung dengan kelas yang sudah dibuat oleh dosen. Nah, ketika sudah bergabung, akan terlihat phase awal dari Classroom yang sudah dibuat oleh dosen, berikut dengan tugas-tugas kelas yang sudah dibuat oleh dosen. Nah, dalam hal ini pada simulasi, semua topik dan semua tugas kelas yang kita buat tadi akan terlihat di akun mahasiswa. Nah, pada proses bimbingan selanjutnya, nanti bisa saja histori bimbingan ini biasanya pada Classroom biasa sama seperti membuat absen, tapi pada bimbingan skripsi online ini kita sebut sebagai histori bimbingan. Nah, pada histori bimbingan ini si dosen atau si mahasiswa juga dapat melihat proses, misalnya mahasiswa ini akan mengajukan skripsi pasca seminar proposal untuk pertama kali, maka dikliknya penyerahan naskah untuk pertama kali, lalu diberikannya pada akun dosen. Nah, sudah terekam nih, sudah ada mahasiswa ini, dan kemudian setelah histori bimbingan dibuat, lalu masuk ke pengajuan naskah. Pada pengajuan naskah, klik form pengajuan naskah, lalu ada tombol lihat tugas di bawahnya, lalu klik lihat tugas. Ini sama persis dengan yang sudah kita simulasikan pada grup seminar proposal. Nah, silakan tambahkan file yang ada di sini. Nanti file ini akan dikirim oleh mahasiswa kepada dosennya. Proses timbal balik antara bimbingan mahasiswa dengan dosen akan berlangsung sama seperti penjelasan saya di video sebelum ini, pada bagian waktu saya menjelaskan bagaimana prosedur dosen memeriksa skripsi mahasiswa, dan begitu juga mahasiswa melihat perbaikan-perbaikan skripsi yang sudah dilakukan dosen pada bagian yang lalu. Silakan Anda review kembali rekaman saya yang lalu. Semoga bermanfaat. Andragogi Channel mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Salam Andragogi.